Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di AMM Talks. Pada kesempatan kali ini saya kembali lagi Irfan Judi Pratama, dan kali ini saya bersama Mas Ilham Riyadin. Ilham Prihatin. Ilham Riyadin ya. Mas Ilham ini adalah founder Nasi Gratis Jogja, dan sekarang ini sudah ada beberapa cabang alhamdulillah di Jogja. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol bagaimana Mas Ilham ini memulai gerakan ini dan bisa banyak menginspirasi teman-teman yang lain untuk bisa bersedekah dan membantu gerakan ini. Dan di COVID ini, gerakan ini sangat membantu masyarakat sekali. Tapi Mas Ilham ini sebelum COVID ya Mas ya, sudah memulai gerakan ini. Nah, mungkin kita akan memulai dari motivasi awal Mas Ilham memulai gerakan nasi gratis ini seperti apa? Ya, terima kasih Mas Irfan ya. Nggih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih AMM Piungan yang telah mengundang kami di acara AMM Talk. AMM Talks. Iya, AMM Talk. Terbiasa bahasa Jawa nek bahasa Inggris arrival seperti itu. Jadi terima kasih untuk Nasi Gratis Jogja, kita istilahnya mengenang kenangan ya. Awalnya adalah saya dan Mas Fajar dari alumni SMTI Yogyakarta 2006. Jadi kami itu sudah dari lulus 2006 sudah terpisah jarak dan waktu. Tidak pernah bertemu. Bertemu itu tahun 2014. Itu karena Mas Fajar beli mainan di tempat saya. Karena saya kan pedagang mainan. Jual mainan juga. Promosi. Jadi terus kemudian tahun 2019 itu Mas Fajar menghubungi saya. Karena Mas Fajar melihat saya itu kan di Piungan sering melakukan kegiatan sosial. Contoh hal kan seperti saat bedah rumah bersama Karang Taruna Desa Sri Mulyo, kemudian donasi untuk adik-adik yang sakit. Nah, Mas Fajar itu tiba-tiba menghubungi saya untuk, Mas Ilham, ayo kita bikin nasi gratis Jogja. Oke. Saya langsung mengiyakan. Kenapa? Untuk sebuah kebaikan tidak perlu berpikir dua kali. Langsung saja, selama kita masih ada waktu Mas. Kita masih muda. Saya masih muda loh nih. Jadi resminya Nasi Gratis Jogja itu berdiri tanggal 1 Desember 2019. Visi dan misi kami adalah untuk membantu para mereka yang istilahnya membutuhkan makanan gratis. Tidak istilahnya terbatas. Semuanya boleh ambil, semuanya boleh isi. Jadi pada dasarnya kita belajar pada para pejuang-pejuang keluarga yang istilahnya pergi bekerja pagi-pagi. Kemudian kami menyediakan nasi gratis itu tiap jam 6 pagi sampai habis. Seperti itu Mas Irfan. Berarti mulai awalnya dari silaturahim sama temen yang udah sekian lama nggak ketemu, terus ketemu tiba-tiba muncul ide itu. Langsung nggak pikir lama lah, jebret eksekusi aja. Cuman butuh waktu 2 minggu Mas. Jadi butuh waktu 2 minggu. Pertengahan sebelum Desember itu apa? November. Pertengahan November itu Mas Fajar menghubungi saya, ayo Mas gawe. Ya langsung sikat. Seperti itu. Berarti pertengahan November langsung ada bikin obrolan itu, langsung bikin gerobak satu. Gerobaknya. Jadi grup pertama memang kita tidak pernah berpikir akan mempunyai banyak cabang. Karena kami berpikir ini hanya untuk istilahnya berdua. Kami dan saya Ilham dan Mas Fajar. Dwi Kurniawan. Nah terus kemudian ternyata ya itu tadi berkembang. Gitu. Berarti itu pakai gerobak itu berarti ada di satu tempat gitu ya. Kalau kan ada beberapa komunitas yang dia itu ngasih nasi langsung ke istilahnya marani gitu, mendatangi orang-orang yang membutuhkan nasi terus dikasih gitu kan. Kalau Nasi Gratis Jogja ini berarti ada tempat khusus gitu. Ya, terima kasih Mas Ivan. Betul, jadi kami istilahnya statis ya.
tidak berpindah-pindah. Nggih. Jadi kami pada satu titik pertama itu ada di Jalan Wonosari kilometer 12 di halaman toko Lapak Trigun Corp Toys and Hobbies di timurnya Puskesmas Piungan. Puskesmas Piungan. Jadi kami kenapa statis tidak bergerak karena awalnya kami hanya berdua dan Mas Fajar itu ada di luar Indonesia. Oh, di luar negeri. Iya. Di Qatar. Di Qatar. Iya. Dan saya yang bergerak yang sendiri. Operasionalnya. Saya tidak bisa mobile kemana-mana. Jadi akhirnya memutuskan untuk statis dulu, tapi dalam perkembangannya kami tetap ada bagi-bagi sembako pada saat COVID seperti ini dan kemudian sowan ke beberapa panti asuhan tiap bulan seperti itu. Berarti kalau selama ini itu di handle sendiri apa ada teman lain Mas? Ada tim misal yang membantu masak atau yang membantu mendistribusikan itu atau gimana? Nah ya, terima kasih Mas Irfan. Jadi jika ditanya sekarang ya. Jadi nasi gratis Jogja itu adalah nasi gratis yang berbagi kebahagiaan kepada mereka yang membutuhkan, tetapi tidak mematikan UMKM yang ada di sebelah gerobak. Contoh kasus seperti ini, nasi gratis Jogja itu setiap hari membutuhkan 100 nasi bungkus. 100 bungkus 100 setiap nasi harinya bungkus ya? Setiap hari. Dari mana itu? Kami membeli dari warung-warung sebelah. Contoh adalah warung gudegnya Mbak Nur, kemudian warung angkringannya Pak Galeh, kemudian warung sarapan paginya Mbak Suki, dan lain-lain. Karena kami sudah berapa cabang, akhirnya banyak warung yang setelahnya kami mintai untuk bekerja sama untuk menyediakan menu makanan tersebut. Istilahnya kami membeli, mereka menyediakan. Seperti itu Mas Irfan. Berarti tiap harinya yang dipesan makanan itu yang dekat-dekat dengan gerobaknya nasi gratis Jogja itu ya? Iya, jadi bagaimana juga kami sebelum meletakkan satu gerobak itu kami pasti silaturahim dulu ke UMKM sebelah. Jadi ada warung-warung toh, kami nuwun dulu. Pak, Bu, Mas, Mbak, kami dari nasi gratis Jogja mau meletakkan gerobak di sini. Nanti insya Allah tiap hari memesan ke panjenengan seperti itu contoh kasus. Tapi kalau ketika ada donatur yang setelahnya menitipkan barang mentah, istilahnya beras, daging, telur, kemudian sayur-sayuran, yang memasakkan itu istri sama mertua saya. Seperti itu Mas. Berarti kalau ada yang berarti donasinya bisa berupa barang nasi udah dalam bentuk makanan langsung siap saji, bisa juga berupa barang mentah yang nanti akan diolah kembali. Iya, betul Mas Ipan. Jadi kami istilahnya fleksibel. Karena apa? Kebaikan itu sesuai passionnya masing-masing Mas. Contoh seperti saya tidak bisa masak. Jadi kalau mau berdonasi ya, kalaupun infak ataupun nasi yang sudah matang. Tapi kan ada juga yang passionnya kan memberikan bahan yang lebih fleksibel untuk dimasak. Jadi mereka mendonasikan seperti beras, seperti telur itu. Jadi kami dari tim meminta tolong ke istri dan mertua untuk memasak, membantu masak itu ya. Untuk tiap harinya sendiri itu tadi jam 6 ya Mas ya. Jam 6 itu udah ada nasi di situ, terus nanti itu kira-kira membutuhkan waktu berapa lama Mas 100 bungkus itu sampai habis itu? Ya, kalau di NGJ 1 ya. Kenapa? Karena sekarang kan sudah insya Allah sudah sampai NGJ 6. NGJ 6 ya. Jadi gerobaknya sudah ada 6. Itu kalau untuk NGJ 1 pada awal-awal jam 6 sampai habis. Dan rata-rata itu kan kalau pagi 30 menit habis. 30 menit udah habis ya? Seperti itu. Kalau yang di NGJ 2, NGJ 3 itu agak siang. Soalnya sesuai dengan kewajiban korlap. Jadi setiap gerobak itu ada korlapnya, ada penanggung jawabnya. Jadi disesuaikan dengan luang waktunya para korlap, teman-teman korlap. Seperti itu. Berarti selama nasi itu ada di situ ada yang nunggu gitu istilahnya ya. Kalau dikatakan nunggu tidak. Jadi cuman kalau korlap ya seperti saya contoh. Dan korlap itu ngisi tinggal. Oh, ngisi tinggal gitu. Ngisi tinggal. Kenapa? Ya karena kan kewajibannya
yang korlap itu kan tidak hanya dinasti gratis. Jadi ada yang bekerja, ada yang ya bukan bekerja, kewajiban keluarga lah. Iya, Jadi iya. setelah mengisi bisa ditinggal, tapi kalaupun luang ditunggu. Jadi bisa saling silaturahim dan berkomunikasi dengan yang mengambil. Dari mana kok mengambil? Jadi kita juga bisa melihat statistiknya itu bisa kelihatan. Iya. Siapakah mengambil? Siapa aja yang ngambil, bisa kelihatan. siapa aja yang ngisi gitu. Mantap belibet ini mah. Terus untuk penempatan gerobaknya sendiri Mas, apakah itu memperhatikan lingkungan sekitar? Misalnya kita taruh di tempat-tempat yang sekiranya dekat dengan yang membutuhkan, misalnya dekat jalan besar. Kalau di Jalan Jogja Wonosari tadi kan otomatis itu di jalan besar ya. Apakah semuanya berada di pinggir jalan besar yang di situ banyak lalu lalang orang sehingga bisa banyak yang melihat itu? Atau ada juga yang di pedesaan gitu yang notabene-nya jalannya kecil terus nggak begitu banyak yang melihat gitu. Oh ya, baik Mas Irfan. Jadi kalau kita berdagang, kita cari tempat yang strategis. Dan ketika kita memulai kebaikan, kita juga harus di tempat yang strategis. Yang strategis juga ya. Jadi untuk pertama kita memang yang istilahnya dekat puskesmas, dekat dengan masjid juga. Jadi kita ambil tengah-tengah yang kebetulan itu adalah toko saya. Jadi di pinggir jalan utama juga kita ambil di dekat Yang Fasum. Yang kemudian yang kedua itu juga di pinggir jalan Pleret, Imogiri Timur kilometer 9, tepatnya di Dusun Pleret, di dekat Masjid Al-Abrar dan sebelahnya SMK 1 Pleret seperti itu. Dan kemudian untuk yang NGJ 3 itu juga di jalan raya, di pinggir jalan raya, di gerbang timur SMTI Yogyakarta. Terus kemudian yang NGJ 4 itu di area Masjid Jogokarian, di kantor YDSF, itu kantor seperti lembaga lazis seperti itu. Kemudian yang kelima itu di selatan parkir timur Rumah Sakit Panembahan Senopati Bantul. Kemudian yang keenam insya Allah sudah menembusi itu di halaman Masjid Agung Gamping. Masjid Agung Jadi Gamping. kita ambil tempat yang memang umum, dalam artian bisa dijangkau banyak orang, bisa diambil semua orang, bisa juga bagi mereka yang mengisi juga tinggal mengisi, bisa aksesnya itu mudah dan gampang. Seperti itu Mas. Berarti istilahnya siapapun tuh boleh mengambil ya, nggak ada seleksi harus harus misalnya seperti kriteria yang yakat atau yang apa gitu. Ya, terima kasih Mas Irfan. Jadi betul, kami memang bukan seperti istilahnya syarat syah, bukan seperti syarat syahnya zakat ya, yang istilahnya ada beberapa kriteria itu. Kami Nasi Gratis Jogja itu istilahnya sedekah umum. Sedekah umum Di mana siapapun boleh ambil. Contoh suatu saat ya, jenengan bekerja tergesa-gesa. Anda itu orang mampu, orang mampu. Nah, tapi sangat tergesa, ternyata belum sempat masak, sarapan pagi. Boleh ambil. Nah, contoh juga anak-anak sekolah, meskipun bapaknya juga sudah PNS contoh, tapi memang ternyata sangat-sangat tergesa, ada jam 0 contoh. Ambil boleh seperti itu. Jadi tapi memang lebih mengena mereka yang istilahnya ekonomi bawah. Tapi ini sedekah umum, semua boleh ambil. Seperti itu Mas. Lalu tadi kan berdirinya itu sebelum ada wabah COVID ini ya. Nah itu kira-kira apakah ada perbedaan antara sebelum COVID sama selama pandemi COVID ini? Iya, terima kasih Mas. Perbedaan yang mengambil atau yang mengisi? Dua-duanya boleh. Oke, terima kasih ya. Jadi untuk yang mengambil tidak ada perbedaan. Dalam artian semua berjalan dengan istilahnya sesuai ritme. Nah, tapi memang lebih cepat. Kenapa? Ya bagaimana juga kan sekarang ekonomi sudah berbeda. Yang tadinya istilahnya
mungkin per hari bisa dapat 50.000 atau mungkin 100.000 atau 25.000, sekarang turun drastis. Jadi akhirnya banyak yang lebih mengambil seperti itu. Itu jadi yang ambil lebih banyak, tapi tidak apa-apa ini ya. Cuman perbedaan yang mengisi jadi lebih berkurang. Oh, lebih berkurang. Kenapa? Iya. Karena yang mengisi mereka istilahnya work from home. Nah, jadi lebih jarang keluar seperti itu, Mas. Berarti ada perbedaan ya, karena mungkin banyak yang terdampak, jadi yang mengambil pun jauh lebih banyak, terus yang mengisi pun juga berkurang gitu karena dampak Covid ya, ini. Tapi alhamdulillah Gusti Allah itu Maha Adil. Jadi meskipun kalau kita lihat secara manusiawi ya seperti itu perbedaannya. Tetapi kalau kita rasakan semuanya berjalan sesuai ritme. Jadi tetap bagus. Nah, seperti itu, Mas. Dan itu tiap hari ya, Mas ya? Pernah nggak sekali hari gitu nggak ada yang mengisi gitu? Oh iya. Kalau ditanya ya begini, Mas Irfan ya. Kalau dari nasi gratis Jogja itu memang insya Allah tiap hari mengisi dari tim pribadi ya. 100 bungkus. 100 seperti bungkus. itu. Tapi kalau yang teman-teman kami menyebutnya Sahabat Naryo. Naryo itu logo kami, maskot kami. Naryo itu nasi gratis Yogyakarta. Namanya Naryo. Diambil dari kata istilahnya wong Jawa ya, jadi Naryo seperti itu. Jadi tadi apa pertanyaannya, Mas? Apa tadi? Lupa ya. Lupa nih. Jadi intinya ritmenya bagus. Apalagi tadi ya, yang ambil berkurang. Oh iya itu. Yang ambil bertambah, yang mengisi berkurang, dan yang mengisi itu alhamdulillah juga setiap hari ada. Jadi tadi pertanyakan yang ada sehari enggak yang enggak ada yang itu. Ketemu tadi pertanyaannya. Jadi alhamdulillah itu setiap hari ada yang mengisi. Mengisinya itu juga bebas, Mas. Jadi ada yang mengisi nasi. Ada yang unik itu juga dan sangat mengena itu ada pedagang di pasar pulang itu ikut mengisi jagung rebus seperti itu beberapa biji, ada yang mengisi kates pepaya, itu juga ada yang mengisi sayur-sayur janganan yang sudah dibungkus kecil-kecil itu juga Mas sangat luar biasa, Mas. Jadi di sini itu kadang kita berpikir kalau bersedekah itu menunggu kaya, tapi tidak seperti itu. Jadi kita bisa melihat juga yang mengisi itu secara kasat mata ya. Secara kasat mata adalah orang-orang biasa yang berdagang di pasar, tetapi mereka memiliki kekayaan hati dan jiwa yang luar biasa untuk ikut mengisi. Meskipun kalau secara manusiawi dan itu kan beliau juga membutuhkan, tapi beliau lebih ingin memberi. Seperti itu, Mas. Berarti yang mengambil pun juga dari berbagai kalangan, bawah, tengah, atas. Begitupun juga yang mengisi juga dari kalangan bawah, tengah, atas juga ya. Iya. Selanjutnya selain berbagi nasi itu apakah ada program lain, Mas, atau hanya berbagi nasi aja, atau ada program lain seperti yang tadi ke panti atau? Oh ya, oke. Terima kasih, Mas Irfan. Untuk agenda awal itu memang kami ada 2. Yaitu adalah berbagi nasi setiap hari. Kemudian kami tiap bulan ke panti asuhan. Sebelum Covid kami rutin tiap bulan. Setelah Covid memang kami sudah tidak ke panti. Karena memang menunjukkan kita menjaga protokol kan sudah tidak boleh kemana-mana dulu. Kita menjaga adik-adik panti tetap sehat. Kami juga menjaga kami tetap sehat. Tetapi kami ganti dengan kegiatan yang lain. Contoh kemarin kami sudah membagikan sembako kepada yang terdampak Covid. Itu ada 3 kloter, setiap kloter 100 bungkus, 100 paket untuk sembako. Sembako wajar ya, ada beras, minyak, dan mie. Kami tidak pakai telur karena nanti rawan pecah jauh. Soalnya kami distribusinya sudah sampai ke Gunung Kidul, sampai ke Bantul Kota, Sleman dan lain-lain. Jadi tidak terfokus pada satu tempat. Jadi dan istilahnya kami tidak ribet dalam artian tidak perlu store fotokopi yang menerima. Kami sudah karena bagaimanapun juga
link untuk para relawan itu sudah terlihat. Jadi kemarin ada teman-teman dari disabilitas Bantul datang, kita bantu bareng-bareng, kita bantu dari relawan Gunung Kidul datang, langsung kita beri seperti itu, Mas. Lalu kalau tanggapan dari masyarakat sekitar sendiri seperti apa, Mas? Mungkin dari masyarakat sekitar nasi gratis itu yang ada gerobaknya sama masyarakat yang mengambil sama yang berdonasi itu tanggapannya seperti apa? Ya, terima kasih, Mas. Jadi tanggapan itu luar biasa ya. Pengen tanggapannya sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi ada juga yang tidak diinginkan. Jadi begini, Mas, kebaikan itu tetaplah kebaikan. Kebaikan itu akan menarik kebaikan yang lain untuk saling mendukung. Untuk tanggapan positif banyak, tanggapan negatif banyak juga. Jadi untuk tanggapan kita ambil positifnya saja ya. Jadi aja. begini, salah satu yang positif adalah pada UMKM yang sekarang, yang setelahnya kami pesan nasi itu juga alhamdulillah setelahnya kami juga memberikan peluang bagi mereka untuk tetap berjalan, untuk berjualan. Karena beberapa kan ada yang sudah tutup karena situasi seperti ini, yang beli. Saya pernah tanya, kok tutup, Mbak? Rana tuku ya, Mas. Gitu. Jadi kami alhamdulillah masih beri kesempatan untuk membeli kepada beliau, akhirnya kita beli. Tapi karena sekarang alhamdulillah kan kita sudah dikenal banyak orang toh, jadi kami bagi-bagi sekarang. Banyak yang istilahnya, Mas Ilham, tolong saya dipeseni, tolong Mas saya dipeseni. Ya kami pesan kepada beliau-beliau. Tidak kami sebut nama ya untuk menjaga privasi. Jadi ada banyak sekarang kita pesan-pesan dari Piungan, dari Bintaran, Kelingkotan dan lain sebagainya seperti itu. Dan untuk tanggapan itu tanggapan dari pihak UMKM, mereka sangat berterima kasih dan sudah istilahnya tidak merasa terganggu, malah mereka merasa terbantu meskipun ya kalau saya pikir tidak banyak membantu, tapi insya Allah ada sedikit anak-anak. Untuk tanggapan yang mengambil kemarin juga kami istilahnya juga kami kan tetap bagaimana juga mengambil data ya, istilahnya untuk kita nanti evaluasi karena tiap bulan kita evaluasi kan. Saya tanya juga, Mas, Pak, Bu, bagaimana? Apakah sangat membantu? Alhamdulillah Mas membantu. Dan ada juga yang WA kan, Mas Ilham, maaf saya itu kan sebenarnya kalau dibilang mampu ya mampu, tapi kebetulan ini COVID itu agak sedikit kolaps, apakah boleh mengambil? Oh monggo silakan ambil. Terus terima kasih. Itu kan tanggapan positif ya. Mereka sudah terbantu. Terus kemudian untuk yang berdonasi juga mereka malah berterima kasih. Mas terima kasih ya, istilahnya saya sudah diberikan sarana untuk menyambung silaturahim dengan Nasi Gratis Jogja untuk diamanahkan kepada saudara-saudara yang ada di luar sana. Karena istilahnya kan kebaikan itu kan intinya bukan untuk orang lain, Mas. Kebaikan itu akan kembali kepada yang memberi. Contoh kan kita menanam padi, yang panen kita. Kita menanam kebaikan, yang panen kita sendiri. Seperti itu. Jadi ini adalah alur, jadi lingkaran kebaikan itu akan kembali pada diri sendiri, saling membantu dan insya Allah akan menyambung silaturahmi. Dan tanggapan negatif itu tidak perlu dibahas. Ya. Ambil yang positifnya aja. Ya? Kalau kita akan belajar untuk ambil positifnya. Tapi ada satu juga yang tanggapan negatif yang hampir setiap relawan itu, hampir setiap orang yang berkecimpung dalam kegiatan sosial seperti itu pasti dapat satu tanggapan negatif. Contoh seperti apa, Mas? Mas, sedekah kok carane koyo ngono, ora tepat sasaran seperti itu. Mas, sedekah kok diketok-ketokke. Riak seperti itu ada. Mas, mbok nek sedekah ki langsung dibageke ning panti asuhan apa ning ndi? Seperti itu. Tapi semua tanggapan itu pembelajaran ya, proses pembelajaran kita. Kita meskipun tanggapan itu ada bagi kami adalah tanggapan negatif, tapi tetap kami ambil pelajarannya bahwasanya batasan riya, batasan ikhlas sebenarnya adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bahkan kita ketika berbuat kebaikan pun jangan sampai merasa kalau kita sudah ikhlas, Mas. Jangan sampai kita merasa
kita itu sudah tidak riak. Aku surah riak loh. Itu malah tanda riak itu. Iya. Atau juga jangan sampai kita terlalu takut untuk dikatakan riak. Contoh, Mas Irfan kowe iki riak. Terus wah aku diomongin Mas Ilham riak ora sido itu juga nggak boleh Mas. Jadi silahkan mengalir saja. Silahkan untuk berbuat kebaikan selama itu masih dalam koridor yang diajarkan agama kita, agama Islam, syariah, sesuai syiarnya kita lakukan sesuai yang benar. Seperti itu Mas. Lalu tadi untuk donasinya sendiri itu apakah itu dari perorangan aja? Apa dari NGJ juga open donasi mungkin di platform kayak apa ya media sosial dan lain sebagainya gitu atau seperti apa? Terima kasih Mas. Untuk donasi donasi pada awalnya memang kan kita pakai pribadi. Dalam artian kita tidak buka donasi. Tapi kan memang respon masyarakat itu luar biasa. Akhirnya kita buka donasi. Pertama memang kita pakai rekening pribadi. Kenapa? Karena pakai rekening pribadi kami belum bisa untuk mengurus kelembagaan komunitas atau yayasan yang nanti bisa membuat rekening atas nama Nasi Gratis Jogja. Jadi insya Allah dalam proses ini jadi kita mengumpulkan semua syarat-syarat yang diperlukan nanti kita urus agar semuanya istilahnya memiliki rekening yang valid gitu ya. Nasi Gratis Jogja. Nah kemudian yang donasi itu kebanyakan adalah mereka atas nama pribadi Mas. Tanpa menggunakan komunitas atau lembaga lain. Jadi kebanyakan Mas ini saya hari ini, kadang juga dari hamba Allah ini. Jadi berapapun seperti itu. Kemudian untuk yang platform memang baru sebulan kemarin kita pakai. Sebulan terakhir. Jadi dari Mas Arwan, kenal Mas Arwan kan? Mas Arwan itu juga punya namanya Dapur Mami. Itu Dapur Mami sedekah. Jadi kita ditawari untuk membuka di sana, kita terima dan akhirnya juga alhamdulillah banyak yang bersedekah lewat Dapur Mami. Itu jadi website ya Dapur Mami itu ya. Aplikasi di Play Store itu kan ada Dapur Mami, nanti silahkan unduh. Mas Arwan nanti kita ya. Berarti di sana ada apa menu donasinya juga. Iya Mas. Jadi dari Dapur Mami itu ada menu donasi dan kalau saya lebih kesarannya ke GoPay. Jadi para donatur yang ingin berdonasi via GoPay silahkan via Dapur Mami dan kemudian juga kita lewat kita bisa. Jadi kalau kita bisa juga kan lebih luas, jadi bisa via apapun silahkan. Kalau kita bisa itu namanya apa Mas? Mungkin nanti teman-teman bisa mencari di kita bisa nanti kalau mau berdonasi. Semua Nasi Gratis Jogja. Nasi Gratis Jogja gitu ya. Berarti nanti kalau mau ada yang donasi cari aja di kita bisa Nasi Gratis Jogja. Iya. Nanti tinggal transfer untuk membantu teman-teman kita. Iya. Selanjutnya kalau misal kita mau buka cabang gitu Mas, apakah pembukaan cabang itu inisiatif dari relawannya itu atau ada yang misalnya saya punya tempat nih, saya mau buka nasi gratis di sini gitu, apakah boleh atau gimana? Ya terima kasih Mas Irfan. Ya seperti dengan katakan ini tadi. Jadi ada dua. Jadi kami pertama dari tim nasi gratis itu ada istilahnya besok di sana di titik itu, tapi kekurangnya kita tidak punya korlap, kita cari yang korlapnya, kita cari korlap, kita pasang. Tapi kebanyakan yang seperti jenengan le matur ngendikan tadi, Mas saya ada spot, ada spot di sini, terus kemudian apakah bisa ditempati? Nah kita survei. Nah di Jogja itu kan ada banyak selain kami, selain Nasi Gratis Jogja ada beberapa, ada tempat Nasi Gratis Jogja, ada Nasi Gratis Tok, ada lemari makan gratis Jogja, ada nasi estafet dan mari berbagi. Nah, kemudian sebelum kita survei, jangan sampai di satu titik ada dua etalase berdekatan. Jadi kita lihat dulu, tidak ada deal, kita pasang dan bisa yang ditempati. Dengan tadi kan yang yang minta. Lah jenengan jadi korlapnya. Oh gitu, otomatis itu. Otomatis jadi korlapnya. Jangan cuma ngomong aja minta aja. Mas, harus berani tanggung jawab. Mas aku udah spot tinggal cing.
Wani usul ya wani tanggung jawab. Wong Jawa kan ini Mas. Usul ya usil. Pengen usul ya kudu obah seperti Iya, itu. iya. Berarti nanti teman-teman yang punya tempat-tempat kalau mau dikasih etalase itu bisa nanti ya menghubungi Mas Tapi Irfan. memang kita survei ya, karena Pak kita kan dulu. masih beberapa tempat yang sudah ada planning. Jadi kita urutkan secara antrian. Besok yang terakhir kan di mana itu? Di Gampeng, Masjid Agung Gampeng. Kemudian insya Allah setelah ke Masjid Gampeng kan ke Panda. Nah nanti setelah itu baru kita Baru antri mulai. juga. Berarti udah banyak yang minta untuk ditempatin etalase itu. Iya. Berarti dampaknya kebaikan itu udah sangat luar biasa sekali menularnya kemana-mana. Iya Mas. Apalagi di saat pandemi seperti ini kan pasti Iya. banyak itu. Selanjutnya mungkin harapan ke depan apa Mas? Harapan untuk nasi gratis Jogja sendiri. Iya, terima kasih Mas Irfan. Jadi kebaikan itu sebisa mungkin terus mengalir, dalam artian ya selama kita diberi kesehatan, selama kita masih diberi waktu, ya kita akan terus untuk membuka lebar dan membuka cabang dimanapun nasi gratis Jogja. Karena kebaikan itu bagaimana juga perlu kita tebarkan sampai kemanapun. Dan juga kita tidak istilahnya tertutup untuk saling bekerja sama, bersinergi. Dan ya memang kami independen, kami istilahnya tidak terikat oleh lembaga lain, tidak terikat oleh komunitas lain, tapi kami sangat terbuka untuk bersinergi. Bersinergi adalah bekerja sama yang dalam kebaikan, seperti itu Mas. Contoh besok mungkin AMM Talk, AMM Piungan itu mau bikin boleh bisa nanti. Tapi tempatnya kita cari yang kenapa? Kalau nasi gratis Jogja itu kan satu kecamatan satu gerobak. Satu kecamatan satu gerobak. Jadi nanti kan AMM kan banyak tuh ya, ada AMM Piungan, ada AMM manapun. Nah, tergantung nanti mau AMM mana mau minta kita bisa taruh seperti itu Mas. Berarti targetnya satu kecamatan tuh satu gerobak dulu. Gitu jadi dulu itu ini bukan politik ya. Jadi kita itu dulu punya namanya Oke On. Oke On. Oke On. Oke itu kan one kecamatan satu Naryo. Jadi satu kecamatan satu gerobak NGJ Oke On. Jadi ini bukan politik lagi ya, tapi Oke On ya. Kita kan namanya juga anak muda, kita harus punya brandingnya yang kuat ya. Jadi anak muda itu harus kreatif. Seperti jenengan ini luar biasa. Jadi meskipun sebenarnya jarak antara kita tuh tidak terpaut banyak ya, tapi ya itu tadi, anak muda itu harus kreatif. Anak muda itu harus jangan terlalu terikat dengan apa yang sudah ada. Yang penting selama panjenengan itu memiliki kebaikan yang bisa diterima oleh masyarakat luas, silakan action seperti itu Mas. Oke, mungkin yang terakhir Mas, ajakan mungkin pesan-pesan buat teman-teman yang ada di luar sana mungkin yang mungkin ingin berpartisipasi atau ingin membantu atau ingin bersinergi dan lain sebagainya, itu seperti apa? Ya, terima kasih Mas Irfan. Jadi kepada para pemirsa yang ada di luar sana, silahkan berbuat kebaikan apapun yang Bapak, Ibu, Mas, Mbak bisa lakukan. Ketika saat ini bisa berbagi satu nasi bungkus, silahkan berbagi satu nasi bungkus. Ketika kita bisa berbagi mungkin 1 kilogram beras, silahkan berbagi 1 kilogram beras. Ketika kita bisa berbagi 1 butir telur, silahkan berbagi 1 butir telur. Kenapa? Pandemi ini mungkin di Indonesia nggak tahu ya kapan mau selesai, kapan berakhirnya. Jangan sampai tetangga kita kelaparan, sedangkan kita kekenyangan. Ya, jadi Gusti Allah tidak suka itu. Nabi juga tidak suka itu. Sudah ada dalilnya. Jadi jangan sampai tetangga kita kelaparan, kita kekenyangan. Banyak juga para pemuda-pemuda itu juga lupa diri ketika kita jajan di angkringan, bahkan istilahnya angkringan kan istilahnya murah ya. Beli satu nasi kucing tersisa masih ada 1 sendok yang nggak kemakan. Itu sangat luar biasa, jangan sampai ya Mas ya. Jadi silahkan
berbuat kebaikan yang Anda mampu. Tidak perlu, wah masnya itu bisa berbuat kebaikan 1 juta, saya cuman 100.000. Gusti Allah tidak melihat kuantitas, tapi kualitas. Mungkin yang 1 juta itu pendapatannya 10 juta, yang 100.000 pendapatannya 200.000 per bulan. Beda mas nanti Gusti Allah. Iya. Jadi intinya harapan saya, jadikan Jogja ini adalah wilayah yang ramah pada siapapun, berbagi kepada siapapun, terutama yang muda-muda ini, generasi muda Islam yang tangguh dan luar biasa, seperti itu mas. Yeah. Terima kasih Mas Ilham Riyadin atas kesempatannya pada sore hari ini. Kita tadi sudah ngobrolin banyak tentang gerakan nasi gratis Jogja. Sangat menginspirasi sekali ya teman-teman ya. Nanti mungkin teman-teman yang di luaran sana ada yang meniru, mungkin di daerahnya nggak hanya di Jogja ya, bisa di daerah-daerah yang lain. Terus nanti kalau yang ada di Jogja, kalau ada teman-teman yang berminat, nanti juga bisa menghubungi Mas Ilham. Nanti akan didata apakah tempat itu bisa ditaruh gerobak atau tidak. Nah, mungkin itu aja Mas Ilham. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga menginspirasi teman-teman yang ada di luaran sana. Cukup sekian teman-teman. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Di bawah ini ada ini subscribe loncengnya di sini juga ya. Ini lonceng ini kayaknya masih 280 subscriber. Jadi setidaknya tembus 1.000 ya, nanti bisa dimonetize. Karena bagaimana juga semua butuh biaya mas. Iya siap. Iya. Oke teman-teman itu ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian yang lainnya. Terima kasih. Kita kembali lagi besok di kesempatan yang lain dengan tema-tema lain yang menarik juga. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.